Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Arti ayat: ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah, cahaya kebaikan dan kebenaran, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Jadikanlah diriku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikanlah diriku orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu keluarga besar Komando Kosek 1 Medan, mungkin sudah berubah namanya. Kita doakan, walaupun tidak hadir bersama kita, Bapak Komandan Komando Kosek 1 Medan, Bapak Marskal Pertama TNI Muhammad Nurdin dan keluarga, semoga beliau sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjaga amanah untuk selalu menjadi penjaga langit yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asisten dan seluruh pejabat struktural yang saya muliakan, ibu-ibu yang juga hadir bersama kita, doa saya semoga ibu-ibu yang hadir ini semuanya insya Allah menjadi bidadari surga. Kemudian yang saya hormati, yang menandatangani surat untuk hadir hari ini, mewakili komandan, Bapak asisten personal yang hadir bersama kita, Bapak Dr. Andes Alfian MAP, Kolonel ADM NRP 519752, masih hafal Alfian. Kemudian juga yang selalu menelepon para pendakwah di sini, sahabat saya, Bapak Joni Chandra MPD. Beliau ini perwira rohani, Letu Sus NRP 522585. Hafal juga ya Pak Joni. Dan seluruh Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini, bertepatan juga dengan tanggal 7 ya, tanggal 8 Zulqa'dah 1443 Hijriah, dan bersamaan dengan tanggal 8 Juni 2022 Masehi,
Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam upaya mencari dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan ini. Bahwa kita tidak saja ingin menjadi orang yang cerdas secara intelektualitas, tapi sesungguhnya kita juga ingin cerdas secara spiritualitas. Kita tidak saja disibukkan dengan urusan dunia yang tiada akhirnya ini, tapi kita juga ingin menyibukkan diri untuk mempersiapkan bekal sebelum kita kembali mudik ke kampung keabadian. Itu istilah alam kubur, Pak. Karena kita semua bakal mudik. Waktu hari raya yang lalu kita mudik ke kampung halaman. Biasanya kalau mudik ke kampung halaman bakal balik lagi. Apalagi kalau masa cuti sudah habis, harus kembali mengabdi untuk negeri. Itu mudik ke kampung halaman. Tapi kalau mudik ke kampung keabadian, itu tak pernah kembali lagi. Sebab kalau kembali lagi masalah juga, kan? Ini orang udah mudik ke kampung keabadian, balik lagi, ini jadi masalah. Nah, semua kita sebenarnya bakal mudik ke kampung keabadian. Dan saat ini tiada lain yang harus kita persembahkan kecuali mari kita menjadikan setiap denyut nadi dan nafas kita adalah senantiasa dalam berbuat kebaikan demi kebaikan. Itu yang harus kita persembahkan, karena kita hadir di bumi Allah ini adalah untuk menjalankan misi ibadah. Dan ibadah kita macam-macam. Nah, kalau Bapak atau Ibu di sini sebagai prajurit TNI, ya ibadahnya lewat nilai-nilai keprajuritan itu. Bagaimana kita menjaga negeri ini, itulah ibadah kita. Ada yang ibadahnya memilih dunia profesi sebagai tenaga medis. Mereka menjadi dokter, berusaha memberikan terapi fisik orang-orang yang sakit secara jasmani. Nah, itu ibadah mereka itu adalah dalam bidang kesehatan. Ada yang ibadahnya dalam bidang pertanian, perdagangan dan sebagainya. Intinya bahwa Allah hadirkan kita di bumi ini adalah menjalankan ibadah. Maka apapun yang kita lakukan ini semua adalah bernilaikan ibadah kita. Dan dalam menjalankan ibadah itu kita diberikan amanah. Ada yang menjadi komandan, ada yang menjadi kepala satuan dan macam-macam. Nah, yang memberikan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita biasa mendapat surat atau SK pengangkatan baik dari Mabes atau dari Panglima di mana kita bertugas. Nah, surat itu adalah duniawinya, tapi hakikatnya yang mengangkat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak boleh kita lupakan. Itu disebut dalam Al-Qur'an. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah itulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga yang bisa mencabut kekuasaan itu. Maka orang-orang yang bertauhid, dia menyadari dia hadir di bumi Allah ini, misinya adalah beribadah. Dan dalam menjalankan ibadah itu dia diberikan suatu amanah. Amanah itu adalah pemberian dari Allah SWT. Nah, kalau kita menyadari itu datangnya dari Allah, tentu kita akan bekerja yang terbaik, melakukan pengabdian yang terbaik,
karena Allah yang memberikan amanah itu. Dan akhirnya kita berusaha mencapai derajat khairun nas. Khairun nas itu artinya manusia terbaik. Nah, inilah mereka yang menjalankan misi sebagai hamba Allah yang beribadah dan menjalankan misi menjaga amanah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga nanti suatu saat mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan selama hidup di bumi yang fana ini. Bapak Ibu sekalian, doa saya semoga kita semuanya sehat walafiat. Ya, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas, dan mari kita menyadari kembali bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini semua adalah bernilai ibadah yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan, dan puncaknya adalah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya insyaallah suatu saat bisa datang berziarah di pusaranya di kota Madinatul Munawwarah, tepatnya di dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, baik dalam melaksanakan ibadah haji ataupun nanti dalam melaksanakan ibadah umrah. Karena salah satu doa kita, semoga Allah berikan kesempatan berhaji, berumrah sebelum kita kembali mudik ke kampung keabadian. Itu doa kita, dan harus yakin karena perjalanan ke sana itu adalah perjalanan yang terjadi dengan kudrah dan iradah Allah SWT. Maaf, ada orang mampu, hartanya banyak, tapi sampai dia meninggalkan dunia ini tak pernah datang ke sana. Ada orang yang mungkin hidupnya sederhana, tapi dia bisa datang ke sana. Ya bayangkan aja, tukang bubur aja naik haji, tukang bubur naik haji, apalagi prajurit TNI Angkatan Udara. Insya Allah yakin dengan doa kita bisa melaksanakan haji, umrah, sehingga bisa berziarah di pusaran Nabi di kota Madinatul Munawwarah, menyampaikan selawat dan salam itu. Dan insya Allah itu akan terwujud dengan keinginan, dengan niat kita dan kesungguhan kita. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan hari ini bersama saya adalah yang kedua kali di masjid ini. Pertama kita bertemu pada tanggal 5 Januari 2022, lebih kurang 6 bulan yang lalu Pak Chandra ya. Insya Allah berarti nanti 6 bulan lagi kita ketemu lagi. Jadi pada waktu itu kita membahas pengaruh teknologi bagi prajurit ya, dan bagi kehidupan kita. Hari ini tema yang kita angkat adalah bicara adab dan bicara tentang akhlak, terutama bagi prajurit TNI dan juga bagi keluarga. Ya, saya pikir tema ini tema yang tidak pernah selesai kita bahas. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya 23 tahun bagaimana memperjuangkan nilai-nilai peradaban bagi manusia di dunia. 23 tahun, baik ketika di Mekah dan setelah hijrah ke Madinah. Di antara misi dakwah Nabi itu adalah memperbaiki adab, peradaban, bahkan moralitas. Sebab dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyaruhum li ahlihi. Hadis ini menarik ini.
bahwa seorang mukmin yang paling sempurna imannya itulah mukmin yang paling indah akhlaknya. Jadi Allah itu melihat kesempurnaan iman hambanya itu dilihat dari moralitasnya, adabnya, akhlaknya, kesantunannya. Dan sebaik-baik lelaki di antara kamu itulah lelaki yang sayang kepada keluarganya, yang tidak menyakiti dan menyia-nyiakan keluarganya. Itulah mukmin yang paling sempurna keimanannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar kajian ini saya ingin mengutip Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ayat-ayat ini merupakan untayan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan sudah ada yang hafal. Kalau sudah hafal nanti Pak Alfian ya, perlu juga saya kasih hadiah buku. Kalau sudah ada yang hafal, nanti setelah pengajian ini boleh tunjuk tangan. Siapa yang bisa amalkan doa ini? Saya ingin hadiahkan, ini ada buku yang terbaru. Dan doanya saya pikir sangat bagus kita amalkan. Dan ini doa yang pernah diminta seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat nanti surah Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Nanti dalam bentuk tulisan saya akan share kepada Pak Joni Chandra dalam bentuk PDF. Silahkan dibagi untuk kita semua, untuk keluarga besar Komando Kosek 1 Medan. Saya halalkan itu Pak Joni Chandra. Apa yang saya sampaikan ini bisa dibaca ulang dan silahkan di share lagi. Dan di YouTube juga ada. Cuma pesan kalau sudah lihat di YouTube jangan lupa, ya jangan lupa diamalkan. Setelah itu yang kalian seterusnya. Jadi Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Inilah mau kita kaji supaya nanti dengan doa ini akan lahir tatanan prajurit TNI yang beradab, berakhlak mulia, baik sebagai prajurit dan juga dalam kehidupan berkeluarga. Ini yang sangat penting. Jadi dalam ayat-ayat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan doa itu meminta 4 hal kepada Allah. Ini diamalkan. Mulai nanti setelah zuhur Bapak Ibu amalkan ini. Kalau susah kali bahasa Indonesianya, boleh bahasa Arabnya. Mana tahu Pak, susah kali bahasa Indonesianya, langsung bahasa Arab. Atau terbalik kali ya Pak. Rabbi habli hukma. Ya Tuhanku, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, berikanlah kepadaku hukmah. Hukmah itu adalah hikmah. Nanti saya jelaskan. Itu yang pertama. Wa alhiqni bis salihin. Jadikanlah wa alhiqni bis salihin, kumpulkanlah aku ya Rabb di dunia ini bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh. Kumpulkan di dunia ini. Waj'alni lisana sidqin fil akhir. Yang ketiga, ya Rabb, jadikanlah diriku menjadi kenangan, diingat orang, didoakan orang, bahkan nanti bagi generasi yang datang sesudahku, menjadi buah tutur yang baik. Nah, ini hebat doa. Dan satu lagi, waj'alni miwarasati jannatin na'im, dan jadikanlah diriku orang-orang yang akan mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Ini kalau kita dapat yang 4 ini, itu
kebahagiaan tertinggi. Kalau pangkat sudah bintang 4 lah ini, sudah selesai, habis. Kalau dia ASN sudah pembina utama, udah golongan 4I. Kalau di TNI sudah bintang 4 lah, sudah jenderalnya. Yang 4 inilah salah satu yang harus kita raih supaya nanti terwujud prajurit yang berakhlak, ya, yang beradab, baik dalam tugas bahkan dalam kehidupan yang berkeluarga. Doa ini insya Allah mengantarkan ke sana. Udah ada yang hafal Pak kira-kira? Ini waktunya coba, mana tahu sampai selesai tausiah ada yang hafal. Saya mau dengar, saya kasih dia buku ini Pak, biar dibaca. Ini buku ini baru terbit, Cahaya Ramadan di Langit Eropa. Ini terinspirasi dari judul film 99 Cahaya Ramadan, Cahaya di Langit Eropa. Ada dulu film. Jadi nanti buku ini bisa saya hadiahkan, bicara tentang bagaimana Ramadan di Eropa. Ini kisah nyata perjalanan saya, alhamdulillah 2018, 40 hari lebih Ramadan di beberapa negara di Eropa Barat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat ya dari Komando Kosek 1 Medan bisa studi banding ke Eropa. Kalau nggak ada teman, saya nggak keberatan mendampingi. Insyaallah. Kalau nggak yakin bilang amin ya. Itu doa Pak. Doa itu ucapan itu doa. Maka selalu sampaikan yang baik-baik. Tak ada yang tak mungkin. Mana tahu ada latihan bersama antara Kosek 1 Medan dengan ya TNI Angkatan Udara di Eropa, dan itu biasa terjadi kan dalam TNI ada latihan bersama. Semua bisa terjadi. Mari kita lihat 4 hal yang terkandung dalam doa tadi. Yang pertama, Rabbi habli hukma. Coba mohon maaf, boleh ikutin bacaan saya. Saya ulang ya. Setelah saya baca, mohon Bapak Ibu bisa ikut. Rabbi habli hukma. Rabbi habli hukma. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah. Rabbi habli hukmah. Itu dalam teks ayatnya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta hikmah? Berarti kan hikmah itu luar biasa. Kita sering Pak menyebut hikmah ini. Semua kita bilang wah itu ada hikmahnya. Wah dia itu sakit. Ada hikmahnya itu, karena kalau nggak sakit berlasa kali kerjanya cuma tawaf sa'i di pada ikan katanya. Nah itu seolah-olah bagi kita hikmah itu sebuah pembelajaran gitu ya. Wah dia itu sudah dimutasi, dia ada hikmahnya itu. Kita sering bilang kalimat itu seolah-olah hikmah itu sebuah akibat dari perbuatan, seolah-olah. Itu ada satu pemaknaan demikian. Tapi kalau kita melihat dalam pendekatan Al-Quran, Rabbi habli hukma, hikmah yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah isobatul haqqi bil ilmi wal aqli. Hikmah itu adalah cahaya ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya lewat ilmu yang dia miliki pada akalnya, sehingga dengan ilmu itulah akan menjadi nur cahaya yang menuntut hidupnya selalu dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan hidup dalam tatanan moralitas. Nah makanya hikmah itu sangat mahal harganya. Maaf ya Bapak Ibu, banyak orang berilmu tapi tak beradab. Ada orang kurang ilmunya tapi beradab. Mana yang lebih mulia Pak? Yang kurang ilmu tapi beradab, atau yang berilmu tapi tak beradab? Kalau Bapak Ibu setuju, biarlah berilmu asalkan beradab.
Gimana Bu? Yang paling kita sedih, sudahlah tak berilmu, tak beradab. Jadi sebenarnya yang mengangkat derajat kemuliaan manusia itu baik di dunia apalagi di hadapan Allah ketika manusia itu berilmu dan beradab. Itu yang mengangkat derajat. Ya kita dalam kehidupan sehari-hari pun maaf, kita berteman, teman kita ini adabnya nggak ada, bicara sembarangan, suka ghibah orang, kalau bicara kasar nyakitin orang, kita akan kurang respect dengan orang. Apalagi mungkin hatinya juga tak baik, suka dengki sama orang, udah itu kasar, gimana sikap kita? Kita merasa nek. Kenapa nek? Nek itu singkatan energi negatif. Karena yang ditampilkan dari orang itu adalah hal-hal yang negatif, sehingga kita pun gak nyaman rasanya melihat orang yang seperti itu. Nah makanya salah satu yang harus kita jaga, ini bagian dari moralitas. Jadi Bapak Ibu, biar kita selamat ini, salah satu yang harus kita jaga itu, saya pernah sampaikan, rumusnya adalah jamu jati kendi. Jangan cari di toko obat, tidak ada itu. Jamu jati kendi ini singkatan. Ini mohon izin Pak Zulkifli, ingat nggak apa itu jamu jati kendi? Ini resep adab yang sangat tinggi. Jadi kalau kita mau jadi orang yang beradab, amalkan jamu jati kendi. Masih ingat nggak ini Pak Letnan Kolonel Zulkifli? Singkatan. Jadi sekarang kan model orang suka singkatan itu. Kita duduk di restoran, nanti ditawarin ini ada jus Mesir. Wah gimana nih jus Mesir ini? Awak pikir dari Mesir Pak, rupanya melon sirsa ya, disingkat orang, ada di korban gitu. Wah ini ada jus terbaru Pak, jus Jennifer dari Amerika. Ya, rupanya Jennifer jeruk nipis peras ya. Cuman dibuat bahasa yang ngetren sehingga orang merasa wah ini harga jadi beli gitu. Ini harga konversi kita. Jamu jati kendi. Jamu itu jaga mulut, termasuk adab jaga mulut. Bahkan Nabi katakan qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, sedekah. Jadi walaupun kita nggak sedekah harta, tapi kalau berbicara, bicaranya baik, orang senang, dan yang disampaikan juga sesuatu yang bermanfaat, itu udah dianggap sedekah kita sama orang. Jamu, termasuk jaga sumber-sumber makanan. Jangan sembarangan, apalagi makanan yang tidak jelas kehalalannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu makan di restoran, lihat ada nggak sertifikat halal Majelis Ulama misalnya, sehingga kita tak ada keraguan. Itu jamu, jaga mulut. Karena kalau nggak dijaga ini bahaya, karena lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir. Ya biasa TNI itu prajurit itu suka nyanyi, rupanya di sini gak ada yang suka nyanyi, suka baca Quran. Masya Allah. Jamu. Yang kedua jati. Nah jati ini Pak Letkol Ahmad Yani singkatan juga jati, jaga hati. Jadi kalau kita bisa jaga mulut, jaga hati, jangan nanti orang dapat jabatan kita demam 7 hari 7 malam. Ada penyakit itu, susah dia melihat orang senang, baru senang dia kalau melihat orang susah. Ini jatinya belum benar nih. Jati, jaga hati dari penyakit-penyakit hati. Baru kendi, kendalikan diri. Hiduplah selalu bersyukur dan bersabar. Jangan memaksa-maksakan diri. Maka ibu-ibu juga harus kendi. Jangan ibu suka studi banding ke rumah tetangga. Terakhir banding-bandingin, bang
tetangga itu bang, istrinya dari ujung rambut ujung kaki kuning bang, pakai perhiasan. Awak ada yang kuning, cuman gigi yang kuning. Terakhir suami tadi pun kena terus-terusan begitu, ya akhirnya jadi berbuat yang cari jalan pintas. Ujung-ujungnya apa? Kena OTT. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Maka Nabi katakan, fitnah yang paling berat, yang paling aku takuti, fitnah itu datangnya dari wanita. Bahkan sejak zaman para nabi, harta, tahta, wanita, tambah Pak Toyota. Yang penting ada tanya. Itu fitnah yang paling berat, termasuk wanita. Nah makanya sebagai istri prajurit juga, jadilah istri yang pandai bersyukur. Jangan banyak berkeluh kesah. Jangan memaksa diri besar pasak dari tiang. Sesuaikan penghasilan gaji suami dengan apa yang harus kita belanjakan. Yang namanya keinginan manusia ada batas. Jangan menurunkan keinginan kita, tapi sesuaikan dengan kebutuhan, itu baru selamat. Maka resepnya itu jamu, jati, kendi. Ini diamalkan, dan ini singkat, ini bisa kita ingat selama-lamanya. Nanti Pak Wijaya ingat ini Pak ya. Udah ingat Bapak artinya tadi jamu, jati, kendi? Apa artinya Pak Wijaya? Ya, Pak Wijaya ini senyum aja dari tadi. Ya, baik Pak. Jadi hikmah yang dimaksud dalam doa Nabi Ibrahim itu supaya dalam hidup ini kita mendapatkan cahaya ilmu, dan ilmu itu membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran sehingga melahirkan tatanan adab moralitas. Bagaimana ilmu itu menjadi cahaya, dan dikatakan dalam satu nas, al-adabu fauqal ilmi, di atas ilmu ada lagi namanya adab, kesantunan, akhlak. Ini di atas ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Baqarah 269, apa yang dirasakan kalau seseorang itu sudah mendapat hikmah? Mungkin ada pertanyaan, apa tanda orang yang sudah mendapat hikmah? Kita bisa bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Dalam surah Al-Baqarah 269 Allah sebutkan, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberi hikmah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa orang yang sudah mendapatkan hikmah, maka orang itu dipastikan dia akan banyak berbuat kebaikan demi kebaikan. Dia akan berlomba-lomba berbuat kebaikan, dan dia akan selalu menjaga kebaikan dan marwah kehormatan dirinya. Dia menjaga adabnya, dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, itu akan dia jaga. Bahkan dia menjaga korps kehormatan satuannya. Itu orang yang sudah mendapatkan hikmah. Jadi hikmah itu teramat sangat mahal. Maka mintalah kepada Allah setiap kali minimal 5 kali satu hari. Minta selesai zuhur, minta selesai asar, minta lagi. Kita nggak tahu. Bapak Ibu berdoa misalnya 100 kali, rupanya yang dikabulkan yang ke 150 kali, kurang 50 poin. Maka perbanyak doa. Kita nggak tahu doa yang mana ya. Sama juga kita mengajak orang kepada kebaikan ini, nggak semua orang langsung sadar Pak. Belum tentu sekali diajak 2 kali, mungkin nanti setelah 100 kali dia mendengarkan pengajian, di situ dia baru dapatkan hikmah dari Allah. Maka jangan berhenti, selalu mengajak orang dalam kebaikan. Nah itu yang pertama, hikmah. Dan manusia yang hidup tanpa hikmah, ada 3 yang akan hilang pada dirinya kalau dia tidak mendapatkan hikmah. Apa yang hilang itu? Yang pertama, akan hilanglah apa yang disebut dengan amanah.
kejujuran itu akan hilang pada diri. Yang kedua akan hilang al-haya, rasa malu. Maka orang yang tak punya rasa malu, berbuat kesalahan pun dia tidak akan malu lagi. Dan yang ketiga, hilanglah akhlakul karimah, hilanglah adab dan akhlak yang mulia pada dirinya. Maka sungguh bahaya orang-orang yang hidup tanpa hikmah, sehingga orang itu mudah kali mengkhianati amanah yang diberikan. Orang itu kok gak malu ya buat yang salah, malah mempertontonkan kesalahannya, kok gak malu. Sementara malu adalah separuh daripada keimanan manusia. Dan kenapa orangnya gak punya moral? Itu disebabkan juga karena Allah sedang tidak memberikan hikmah kepadanya. Nah, maka jangan berhenti Bapak Ibu, doa ini kita baca. Nanti selesai 5 waktu kalau ada sholat duha baca. Nanti malam Bapak Ibu selesai tahajud baca. Dan saya sarankan Bapak Ibu biasakan sholat di tepian malam. Dan contoh pola hidup Nabi. Maka Nabi itu sehat sampai 63 tahun. Jadi Nabi itu wafat 63. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada yang 60 tahun, ingat 63. Tapi kalau sudah lewat 63, sudah lewat zona aman. Tapi ini kelihatannya masih muda-muda. 63, dan sakit yang serius. Salah satu amalan Nabi itu orang yang cepat tidur di waktu malam, tapi cepat bangunnya. Kita suka terbalik Pak, telat tidur, telat bangun. Nabi itu sedikit tidur, kita umatnya lebih parah, bukan sedikit tidur, dikit-dikit tidur. Ini bahaya. Nah itu Nabi, dan Nabi itu gak pernah berhenti satu malam pun sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Kita bengkak juga, asam urat lagi Nabi. Maka kalau boleh hidupkan ini. Ibu bangun duluan, bangunkan suami tahajud. Itu luar biasa. Biar Allah berikan kita hikmah itu, kebaikan demi kebaikan. Wah, ada seorang ibu ngadu kepada saya, Pak Alfian, katanya begini, suami saya repot sekali, gak mau dibangunin, gimana caranya? Saya bilang cara bangunkannya jangan marah-marah. Secantik-cantik orang kalau marah jelek, apalagi yang jelek marah-marah. Gimana bangunkannya? Bangunkan dengan cinta dan kasih sayang. Yang diajarkan Nabi, kalau ibunya berwudu, percikan sedikit air wudu, biar sel-sel sarafnya itu terkejut, biar bangun. Udah dicoba nggak bangun juga, jangan disiramin, nanti nggak ada RT. Nggak bangun juga, ambil kursi, jangan dipukulin Pak, penjara nanti. Ambil kursi, duduk di sebelahnya, bangunkan lagi. Nggak bangun juga, langkah terakhir ambil Quran, bacakan Yasin. Wah ini kaget suami lo kok dibacain Yasin. Maksudnya bangunkan keluarga dengan ayat-ayat Quran. Dan itu amalan yang sangat mulia. Selesai tahajud, baca doa. Rabbi habli hukma. Kalau berjamaah, Rabbana hablana hukma. Tinggal dirubah dikit. Ya Rabb, berikanlah kepadaku hikmah, sehingga hidup kita ini akan punya rasa malu. Rasa malu itu bagian dari adab. Kalau orang yang punya rasa malu, dia jaga itu. Jamu jati kendinya akan terjaga. Malu dia kepada Allah, malu dia kepada pimpinan, malu dia kepada teman, malu dia kepada keluarga. Kalau berbuat yang tak pantas untuk dilakukan, rasa malu. Makanya budaya malu itu, maaf, sudah mulai hilang, bahkan nyaris hilang pada hari ini. Kenapa orang hari ini suka mempertontonkan kebatilan? Ya kita kadang-kadang lihat berita-berita di TV itu, kadang-kadang kita sedih ya, kadang senyum sendiri. Kok sudah begitunya manusia itu tak punya adab dan peradaban lagi, bahkan mengekspos hal yang tak pantas untuk dilakukan. Di mana rasa malunya? Nah, dalam perspektif kajian kita, itu pertanda manusia itu belum mendapatkan hikmah
cahaya ilmu yang dia miliki, sehingga perbuatannya tidak terkendali, nggak bisa jamu jati kendinya terjaga dengan baik, dan tak punya rasa malu, tak punya adab, dan orangnya pengkhianat. Ini orang nggak bisa dikasih kepercayaan. Itu satu ya, Rabbi habli hukma. Yang kedua, boleh diikuti saya lagi, maaf, wa alhiqni bis shalihin. Ya, nanti kalau ada Qurannya bisa dibuka atau dilihat dari, mungkin kalau ada aplikasi Quran di handphone boleh dilihat ya. Wa alhiqni bis shalihin, dan kumpulkanlah aku ya Rabb di dunia ini, bahkan nanti sampai di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Alangkah bahagia ibu berdampingan dengan suami yang saleh, suami yang jadi imam. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Seorang suami pun akan merasa nyaman dalam hidupnya, nyaman dia menjalankan pekerjaannya, nyaman di dalam dinasnya ketika dia berdampingan dengan seorang bidadari surga. Bahkan anak-anaknya, menantunya, tetangganya, pimpinannya, teman sejawatnya, orang soleh itu akan nyaman, Pak. Bapak di satu ruangan ada 4 orang, begitu mau zuhur, yang 4 ini pada ngingatin, ayo sahabatku, sudah menjelang zuhur kita sholat. Tapi coba di ruangan itu kita mau sholat, yang lain malah main catur, padahal di seorang muslim, yang lain ini muslim tapi malah gak ke masjid, gak sholat, ada rasa risih. Wah, teman saya ini kok gak sholat ya, padahal dia muslim, padahal dia juga bakal mudik ke kampung keabadian. Kenapa ya dia gak mau beribadah? Ada rasa gak nyaman, Pak. Kecuali yang sama-sama gak sholat itu adem aja semua. Nah, maka dalam doa itu mintalah kepada Allah supaya Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Pimpinan kita orang soleh, staf kita orang soleh, anak buah kita orang soleh. Itu akan sangat membuat kita nyaman, sehingga pikiran kita tenang, hati kita tenang. Kenapa? Tak ada orang-orang yang mengusik pikiran kita. Nah, maka salah satu caranya bagaimana? Biasakan hidup ini berkumpul dengan orang-orang saleh. Di mana tempatnya? Salah satu di masjid ini. Biasakan Bapak Ibu berkumpul di sini, baik sholat berjamaah, baik pengajian dan sebagainya. Ini upaya melakukan transformasi moralitas. Semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita pahami, seiring waktu dia akan merubah kita. Jamu jati kendi dengan hidayah hikmah yang Allah berikan. Lakukan berkumpul dengan orang saleh. Dan nanti Bapak Ibu doa ini juga bagus, biar kita nanti kalau anak kita yang belum menikah, Allah berikan jodohnya yang saleh. Biar nanti dapat besannya yang soleh. Maka Bapak Ibu kalau cari menantu, syaratnya cukup 3, jangan sampai 17 tidak ketemu. Cukup 3. Carilah yang beriman, yang berilmu, punya masa depan. Kalaupun dia kaya dan tampan, tak jadi persoalan. Setuju Ibu? Gimana? Benar ya? Yang penting beriman, berilmu, punya masa depan. Kalau tampan dan kaya tak jadi persoalan. Dalam lengkap itu, Pak. Artinya yang paling penting itu adalah keimanannya kepada Allah. Biar anak kita selamat. Kalau hanya mencari tampan dan kaya tak beriman, maaf, anak kita korban KDRT. Tak sedikit nikah biayanya miliaran, 3 bulan sudah berpisah. Kenapa? Tak tahan istrinya menjadi sparring partner. Suaminya macam pemain UFC aja, nimbang-nimbangin kabin. Gimana itu? Istri dipukulin babak belur. Apa itu artinya? Nah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang berilmu, orang-orang yang berakhlak mulia, dia akan jamu jati kendi. Dia akan menjaga sikapnya dengan baik. Nah, itu doa Nabi Ibrahim itu mengantarkan ke sana.
Dan biasakan dalam hidup ini supaya kita menjadi orang soleh, cari komunitas orang soleh. Dalam teori sosial ada satu teori begini, komunitas membentuk sebuah identitas. Hati-hati, maaf, ada komunitas pemain judi. Kita nggak main judi, cuma duduk ngeliatin. Itu kalau ada razia yang ngeliatin pun ditangkap, minimal saksi. Loh, saya nggak main judi Pak. Ya tapi nggak ngapain ada duduk di sana. Setidaknya ada saksi melihat kejadian itu. Maaf, kalau kita dekat-dekat pandai besi, kira-kira baju kita terbakar nggak Pak? Kena nggak cipratannya? Kena ya. Dekat-dekat dengan ahli hisab. Apa ahli hisab? Majelis suro, majelis suka rokok, majelis suro. Kira-kira bau asapnya ada nggak sama kita? Ada ya. Dekat dengan pedagang minyak wangi, kira-kira kecipratan nggak wanginya? Paling nggak promosi ini Pak Chandra ada yang baru Pak, malaikat tengah malam. Ini Pak Farid, Pak Mayor Farid ada produk baru Pak, malaikat subuh wangi. Ini Bu ada yang terbaru lagi, malaikat maut. Dicobain. Dekat pedagang minyak wangi, terasa wanginya. Dekat dengan jurkam, apa jurkam itu Pak? Juragan kambing. Nggak salah juga ya Pak. Ada bau kambingnya Pak. Kenapa? Komunitasnya kambing. Begitu. Jadi kalau dekat-dekat dengan pedagang juragan kambing, ya bau kambing. Kenapa? Komunitas. Ada teman saya juragan kambing, mobilnya kan bau kambing Pak. Karena komunitasnya begitu. Maka kalau kita dekat dengan orang soleh, gimana? Insya Allah menular kesolehannya. Maka membangun akhlak, membangun peradaban, dekatlah dengan orang-orang yang sudah berakhlak mulia. Biar menular akhlaknya sama kita. Biar menular kebaikan yang ada pada diri orang itu. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Maaf, kita didik anak di rumah, mati-matian Pak. Disekolahkan yang paling mahal, guru ngaji yang paling bagus, dikasih makanan yang paling bergizi, tapi kok anak kita ini nggak nurut. Periksa siapa temannya, dengan siapa anak kita bergaul ini, siapa temannya di luar rumah. Karena lingkungan pergaulan membentuk karakter seseorang. Maka dalam hidup ini biasakan seperti doa tadi. Mari maaf, ikuti saya satu kali lagi. Wa alhiqni bis-shalihin. Kumpulkanlah aku ya Rabb di dunia bahkan di akhirat bersama orang soleh. Kenapa? Ternyata kita bertemu bukan hanya di dunia. Ini Bapak Ibu keluarga besar Komando Kosek 1 Medan bertemu di sini, tugas di sini, insya Allah akan reuni di akhirat dan bahkan masuk surga dalam satu rombongan. Panglima bawa bendera dan saya paling depan Allah. Satu rombongan kita menuju surga dan bertemu lagi, dan Allah mudahkan kita. Yang wanita umurnya 17 tahun, ibu-ibu yang udah tua-tuanya di 17 tahun, yang laki-laki umurnya 23 tahun, Pak. Dimudahkan Allah lagi. Gimana nanti Pak Aminullah umur Bapak 17 tahun, masih muda lagi ketemu di surga. Begitu juga dengan kita yang lain, semuanya Pak Danu ya, ketemu di surga. Pak Danu 17 tahun, masih tambah ganteng. Nah, maka carilah di dunia ini komunitas orang soleh. Itu yang kedua. Ketiga, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ini hebat. Waj'alli, ayo ikuti saya Bapak Ibu. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, jadikanlah diriku buah tutur yang baik, kenangan, ingatan bagi generasi yang akan datang. Itu yang disebut panjang umur, Pak. Orangnya sudah tiada, namanya, kebaikannya, karyanya, pemikirannya akan dikenang-kenang orang sepanjang masa.
banyak seperti itu. Bahkan namanya menjadi nama jalan, menjadi nama gedung. Kenapa? Semasa hidupnya banyak karya-karya monumental yang sudah dibuat. Nah, maka kalau kita ingin panjang umur, tinggalkan. Kalau dalam bahasa asingnya legasi. Apa yang Bapak Ibu tinggalkan? Bapak Ibu mengabdi di Kosek 1 Medan ini sampai nanti pensiun. Apa yang dikenang orang dari kita? Apa yang sudah pernah kita buat? Kebaikan apa? Karya apa? Wah, itu masjid itu dulu dibangun di zamannya siapa? Wah, itu dan sebagainya. Legasi, ada yang dikenang orang. Bahkan Nabi katakan, uzkuru mana sinamawatakum. Cerita-ceritakan, sebut-sebutlah kebaikan orang yang meninggal di antara kamu. Jadi maaf, besok lusa kita meninggal, apa yang dikenang keluarga kita? Apa yang dikenang satuan kita? Apa yang dikenang instansi kita? Satuan kita? Apa yang sudah kita wariskan di tempat itu? Nah, jadilah kita teladan, meninggalkan legasi warisan yang dikenang, dan itu yang disebut panjang umur. Nabi Muhammad sudah tiada 14 abad lalu, tapi lihat sampai hari ini dan sampai kiamat namanya disebut orang. Nabi Ibrahim sudah tiada, tapi orang pergi berziarah ke makamnya di Yerusalem, pergi ke makam kubur Nabi Ibrahim. Buya Hamka sudah tiada, tapi buku Buya Hamka dibaca orang sampai akhir zaman. Itulah legasi warisan yang ditinggalkan. Bapak Ibu sebagai prajurit TNI juga harus punya legasi. Itu doa Nabi Ibrahim tadi, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Terakhir yang keempat, mari ikuti saya, maaf, waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah diriku ya Rabb orang yang mempusakai sorga yang penuh kenikmatan. Kita terakhir minta kepada Allah menjadi pewaris sorga, menjadi ahli sorga. Tak sanggup kita menanggung siksa api neraka itu. Insya Allah mudah-mudahan keluarga besar Komando Kosek 1 Medan, insya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir ini, jadikanlah kami penghuni sorga. Demikian kajian kita pada kuliah duha di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan lebih daripada itu semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.